Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputro, mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, program studi hubungan internasional semester 8. Dalam video kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang sistem pemerintahan dan politik di benua Afrika. Afrika sendiri adalah salah satu benua terbesar kedua setelah Asia yang memiliki sekitar 30.370.000 km persegi dengan populasi terbesar kedua juga setelah Asia, yaitu sekitar 1,3 miliar jiwa atau 15% dari seluruh penduduk bumi berdasarkan sensus tahun 2018. Benua Afrika ini dibagi menjadi 5 wilayah. Berdasarkan kesepakatan bersama, ada 54 negara berdaulat yang diakui mayoritas negara lain di Afrika, yaitu yang pertama adalah wilayah Afrika Utara. Terdapat 7 negara, yaitu Algeria, Libya, Mesir, Maroko, Sudan Selatan, dan Tunisia. Dan di wilayah Afrika Barat ada 16 negara, yaitu Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, Tanjung Verde, dan Togo. Dan kemudian di Afrika Tengah ada Angola, Chad, Gabon, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kongo, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, kemudian dan Sao Tome dan Principe. Kemudian di Afrika Timur ada 17 negara, yaitu Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Comoros, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Nah, di Afrika Selatan ada Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia, dan Swaziland. Itu adalah nama-nama negara di 5 wilayah di benua Afrika. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang sistem pemerintahan di Afrika. Sistem pemerintahan di Afrika memiliki beraneka ragam, dan di setiap negara tidak semua sistem pemerintahan itu sama. Seperti contohnya, saya akan menyebutkan beberapa negara dengan sistem pemerintahannya. Yaitu ada namanya sistem pemerintahan diktatur. Itu oleh negara Guinea Khatulistiwa. Kemudian ada sistem pemerintahan negara kesatuan, contohnya Sao Tome dan Principe, Guinea Bissau, dan lain-lain. Kemudian ada DRK, itu negara Swaziland. Dan ada sistem pemerintahan otoritisme yang dipakai oleh negara Sudan, dan sistem monarki dipakai oleh negara Swaziland dan Maroko. Kemudian ada sistem presidensial. Di sistem presidensial ini banyak dipakai oleh negara-negara di benua Afrika. Contohnya itu Kongo, Guinea Khatulistiwa, Sudan Selatan, dan lain-lain. Kemudian ada sistem pemerintahan Republik Federal yang digunakan oleh negara Komoro, Sudan Selatan, Somalia, dan lain-lain. Kemudian ada sistem semi-presidensial yang dipakai oleh negara Algeria. Dan untuk selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam sedikit tentang Afrika Selatan itu sendiri. Afrika Selatan sendiri itu adalah yang menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid. Bentuk negara Afrika Selatan adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintah di Afrika Selatan adalah presidensial, dan parlemen di Afrika Selatan terdiri dari 2 bagian, yaitu Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi. Setiap provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan majelis eksekutif yang diketuai oleh seorang perdana menteri atau premier. Presiden Afrika Selatan memegang 2 jabatan, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional atau National Assembly dan Majelis Provinsi Nasional. Lazimnya presiden adalah pemimpin partai mayoritas di parlemen. Dan ada beberapa fakta unik mengenai Afrika Selatan itu sendiri. Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki 3 ibu kota. Hal ini merupakan hasil perundingan 4 provinsi besar, yaitu
Cape Colony, Orange River Colony, Transvaal Colony, dan National Colony. Saat proses unifikasi Afrika Selatan pada tahun 1910, akhirnya disetujui bahwa Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein menjadi 3 ibu kota Afrika Selatan. Dan sistem pemerintahan di Afrika Selatan adalah presidensial. Kemudian, Presiden Afrika Selatan ini juga sama dengan Indonesia, itu dijuluki dengan Rainbow Nation karena Afrika Selatan ini memiliki 11 bahasa resmi dan bahasa yang paling banyak digunakan yaitu bahasa Zulu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang informasi yang saya berikan dalam video kali ini, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.